Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Mukarramin, para asatid, para guru-guru, para bapak-bapak, para remaja kaula muda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Mukarramul Ustaz Muhammad Saleh hafizahullah wa ta'ala Allah bi thuli hayatih, yang mana beliau, wasilah beliau, daripada sebab beliau malam ini kita dapat berkumpul, dan setiap minggunya kita alhamdulillah dapat terus berkumpul di malam Sabtu. Beliau telah menyediakan tempat, bahkan beliau menyediakan hidangan makanan pada malam hari ini. Subhanallah, teringat dengan maqalah yang disebutkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Disebutkan di situ bahwasanya man jama'a li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa 'amala ihsanan wa sara sababan li qira'ati ba'athahu Allah yawmal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Barang siapa yang mengumpulkan saudara se-Islam, saudara seiman di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahaya ta'aman, kemudian menyediakan makanan-makanan, minuman-minuman, wa akhlaq makanan, dan menyediakan tempat, wa amala ihsanan, dan berlaku baik, wa sara sababan li qiraati, dan karena sebab tersebut, wasilah tersebut menjadi sebab dibacakannya riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab itu nama Nabi diagungkan, karena sebab itu nama Nabi dimuliakan, karena sebab itu nama Nabi dipuja-puja. Ba'athahullahu yawmal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan sudah dipastikan berkumpulnya tersebut tidak lain dan tidak bukan di mana? Di surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah, Ustaz Saleh sudah menyediakan makanan, sudah menyediakan tempat, sehingga kita dapat berkumpul setiap malam Sabtu dan malam hari ini kita berkumpul di dalam membacakan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan saja kita kumpul kita di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga yang penuh dengan kenikmatan ma'as siddiqina wa syuhada'i wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada Al-Mukarram Ustaz Rahmat Hidayah Al-Habib Abdullah bin Faqih, Al-Ustaz Agung, Ustaz Ahmad Satiri, dan para jamaah hadirin sekalian dan jamaah online yang dimanapun berada, yang insya Allah dengan menyaksikannya via media sosial mendapatkan keberkahan, dan semua kita yang menyaksikan yang jauh ataupun yang dekat mendapatkan keberkahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kepada pembahasan kita kemarin masih tentang manaqib daripada Sayyidina Umar, kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab selaku periwayat hadis yang pertama tentang esensinya, sampai ke wa huwa radhiyallahu taala anhu, wa huwa radhiyallahu taala anhu. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu, dan bahasanya beliau Sayyidina Umar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala afdhalus sahabati, merupakan sahabat yang paling utama, yang paling mulia,
ba'da Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sepakat para ulama min maratibis sahabah jihati afdaliyatihi, tingkatan-tingkatan para sahabat dari segi keutamaannya, itu yang paling pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ba'dahu, dan setelahnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ba'dahu, dan kemudian setelahnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan setelahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada perbedaan pendapat. Ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada posisi ketiga, ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada posisi keempat. Yang secara sepakat adalah Sayyidina Abu Bakar afdalus sahabah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah, yaitu 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Yang sisanya daripada 6 ini, selain daripada 4 daripada Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah 6 orang. Siapa? Sa'id bin Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid yang kemarin termasuk daripada suaminya Fatimah bintil Khattab, Sa'id bin Zaid. Kemudian Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Abi Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Ini daripada sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu ahlu Badar, setelahnya ahlu Badar yang jumlahnya ada berapa? 313 ya, kurang lebih. Wa ba'dahu ahlu Uhud, dan setelahnya ahlu Uhud, dan setelahnya adalah ahlu Bai'atir Ridwan. Itu daripada tingkatan-tingkatan afdaliyah para sahabat-sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia menemani perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'u ala kathrati ilmihi, dan ulama sepakat memandang Sayyidina Umar ala kathrati ilmihi, daripada banyak ilmunya beliau. Wa wufuri fahmihi, dan luasnya daripada pemahamannya. Wa wufuri fahmihi, wa zuhdihi, dan kezuhudannya. Wa tawadhu'ihi, dan daripada ketawaduannya Sayyidina Umar bin Khattab tidak diragukan lagi. Beliau orang yang zuhud, beliau orang yang tawadhu'. Wa rifqihi bil muslimin, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang muslim. Wa ihtimamihi bi masalihihim, dan perhatian beliau terhadap maslahat orang-orang muslim. Wa kana yabki lailan wa naharan. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu nangis. Yabki lailan, malam hari, wa naharan, setiap malam, setiap siang beliau nangis. Beliau yang kita pandang adalah sahabat yang pemberani, sahabat yang tegas, tapi tidak disangka-sangka beliau setiap siang dan malamnya itu menangis. Apa alasannya beliau menangis di siang dan malam hari? Fasu'ila an dzalika, maka ditanya, kenapa wahai Sayyidina Umar engkau menangis setiap siang dan setiap malam, apa penyebabnya? Tidak disangka-sangka engkau kami pandang orang pemberani, orang yang tegas, tetapi kenapa engkau ini? Apa yang menyebabkan di siang hari dan malam hari engkau nangis? Faqala, beliau menjawab, "Qulitu amran." Aku diamanahkan sebuah kepemimpinan. In a'dil uhasib. Seandainya saja aku ini adil, uhasib, aku akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Wa in adlim u'aqib, dan seandainya aku ini zalim terhadap orang-orang muslim, zalim terhadap rakyat-rakyat,
zalim terhadap masyarakat, u'aqib, aku akan diiqab. Aku akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in nimtu naharan ad'tu ra'iyah. Dan seandainya aku ini tertidur di siang hari, wa in nimtu naharan ad'tu ra'iyah, aku akan melantarkan daripada rakyatku. Rakyat lagi kelaparan, enak-enakan tidur. Wa in nimtu lailan ad'tu nafsi. Seandainya aku tidur waktu malam hari, ad'tu nafsi, aku akan menyia-nyiakan daripada diriku sendiri. Masya Allah. Maka beliau menangis siang dan malam hari, memikirkan rakyatnya, memikirkan terhadap maslahat orang-orang muslim. Seandainya beliau aja adil, sudah dipastikan beliau adalah imamul adil, imam yang sangat adil. Tapi beliau memikirkan, kalau aku adil saja aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau yang pemimpinnya tidak adil? Wa in azlim, seandainya aku zalim, aku akan dihisab sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menanggung daripada dosa-dosanya aku sebagai pemimpin. Seandainya aku tidur aja nih di siang hari, aku akan menyanyikan daripada masyarakat. Ya, tidak memimpin dari masyarakat, ditinggal tidur. Wa kinimtu lailan ad'tu nafsi. Seandainya malam hari ini aku tidur, ad'tu nafsi, aku menyanyikan diriku. Kenapa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, malah tidur? Luar biasa. Yakin lailan wa nahar, setiap siang dan malam hari memikirkan hal tersebut, beliau menangis. Wa kana yatasaffahun nas ay yanzuru fi syu'unihim. Dan beliau Sayyidina Umar bin Khattab yanzuru fi syu'unihim, memandang, memperhatikan daripada perkara-perkara urusan-urusan mereka, yaitu orang-orang muslim. Wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka. Wa yas'aluhum an umaraihim, dan selalu Sayyidina Umar bin Khattab itu bertanya kepada mereka, an umaraihim, tentang tuan-tuan mereka ataupun pemimpin yang di bawah kepemimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin menterinya atau lurahnya, kalau kita mungkin pacamatnya. Di setiap daerah selalu ditanya, bagaimana pemimpin kamu, bagaimana camat kamu, bagaimana lurah kamu. Selalu itu setiap daerah. Kalau bahasa kita mungkin ketika belusukan, setiap belusukan ditanya daerah tersebut siapa pemimpinnya, selalu ditanya. Wa idza balaghahu an ahadin minhum, apabila sampai kabar kepada di telinga Sayyidina Umar bin Khattab, wa idza balaghahu an ahadin minhum, salah satu daripada pemimpin tadi ketika ditanya, annahu la ya'udul maridha, bahwasanya dia tidak menjenguk orang sakit, wala yadkhulu 'ala dhaif, dan dia tidak memperhatikan, wala yadkhulu ini tidak masuk, tetapi lebih pasnya kita artikan tidak pedulilah. Yadkhulu, dakhala yadkhulu artinya masuk, tetapi min siyaqil kalam kalau kita artikan tidak masuk terhadap orang-orang yang lemah enggak pas. Lebih pas tidak peduli, wala yadkhulu, tidak peduli, ala dhaif, terhadap orang-orang yang lemah. Azalahu, maka langsung beliau pecat. Kalau misalkan mendengar seorang muslim, seorang pemimpin enggak peduli sama rakyatnya, seorang menteri, seorang lurah, seorang camat enggak peduli sama rakyatnya, ketika ada rakyat yang sakit, dia nggak peduli, nggak mau dijenguk. Ketika ada orang yang lemah, dia tidak tolong. Terdengar di telinga Sayyidina Umar, nggak pakai SP1, SP2, SP berapa, langsung dipecat, dipanggil langsung dipecat. Ketatnya daripada tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab terhadap urusannya orang-orang muslim. Wa dakhala 'alaihi 'amil. Pernah suatu ketika ada pembantunya ataupun amil, bisa dikatakan menterinya, daripada menterinya, amilun, orang yang membantu Sayyidina Umar di dalam kepemimpinan.
Fawajadahu radhiyallahu ta'ala anhu mustalqiyan. Dan dia nih, si menteri tadi mendapati Sayyidina Umar dalam keadaan celentang. Wasibyanahu yal'abuna 'ala batni. Pas waktu itu Sayyidina Umar celentang, wasibyanahu anaknya itu bermain di atas perutnya Sayyidina Umar. Kayak kita kadang sama anak kita suka main ya, anak kita dudukin perut kita. Begitu dia Sayyidina Umar bin Khattab. Fa'ankara dzalik, tetapi si Amil tadi ini mengingkari hal tersebut. Diambil anak ini, jangan begitu sama Amirul Mukminin. Pergi masuk ke dalam rumah, disingkirin oleh Amil tadi. Faqala lahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidina Umar berkata nih kepada si Amil, "Kaifa anta ma'a ahlik?" Hei Amil, bagaimana perlakuan engkau terhadap terhadap keluargamu, terhadap anak istrimu bagaimana? Dengan pedenya ini si Amil berkata, qala idza dakhaltu alaihim sakatan naqib. Ketika aku masuk rumah nih, hening langsung semua. Istri yang tadinya lagi ngobrol nonton TV, dimatiin TV-nya, langsung terdiam. Anak-anak yang tadinya bercanda langsung diam ketika aku masuk rumah. Kata si Amil tadi, faqala lahu i'tazil anna. Keluar kamu saya pecat. Langsung dipecat gara-gara itu doang. Fa innaka la tarfud bi ahlik. Kata Sayyidina Umar, engkau ini gak peduli, gak kesayang terhadap keluargamu. Kepada anak istrimu engkau gak sayang. Wa waladaka, dan anak-anakmu. Fa kaifa tarfuqu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama keluarga kamu saja engkau tidak peduli, kalau sama anak-anak kamu saja engkau tidak ada rasa kasih sayang, bagaimana engkau ada rasa kasih sayang terhadap umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak panjang lebar langsung dipecat gara-gara gitu doang. Kalau sama keluarganya saja enggak kasih sayang, bagaimana dengan masalah umat muslim, yaitu hanya orang lain? Langsung dipecat Amil tersebut. Cuman masalah seperti itu, tegasnya luar biasa, ketatnya luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yata'ahadul umyana. Dikisahkan juga Sayyidina Umar yata'ahadul umyana, beliau memelihara ataupun menjaga, ya lebih tepatnya kalau memelihara mah menjaga al-umyan, menjaga daripada orang-orang yang buta. Wazimna, zimna itu maradun yadum, sakit yang berkepanjangan, yang udah kronis mungkin ya, beliau jaga. Wal ajaiza, dan orang-orang yang lemah, orang tua renta, ya. Wasibyan, dan anak-anak kecil lailan, pada malam hari. Wa yahmilu ilaihimul ma'a wal hataba bi nafsihi, dan beliau Sayyidina Umar membawa kepada mereka tadi, orang-orang yang buta, anak kecil, orang-orang yang lemah, membawakan mereka air wal hatab, dan kayu bakar binafsih. Enggak pakai nyuruh orang lain, langsung beliau sendiri yang membawakan, yang melayani orang-orang buta, para janda-janda. Kalau kita kadang janda doang ya kita peduli ini. Masih muda lagi ya. Ada tujuan terselubung. Setiap bos peduli, sosok peduli, setiap malam bawain air ke rumah janda. Rumah janda doang. Kalau Sayyidina Umar, anak-anak kecil, tua renta, setiap malam beliau yang jaga. Beliau selalu yang setiap malam itu melayani, bawain air, bawain kayu bakar setiap malam. Bisa kita bayangkan, luar biasa kepemimpinan beliau. Wa yukhriju anhumul adha, dan beliau mengeluarkan daripada mereka al-adha, kotoran-kotoran. Yang kotor tempat tidur, yang kotor dibersihin. Langsung beliau sendiri. Ini seorang pemimpin. Pemimpin orang muslim, bukan sembarangan. Langsung, kalau sekarang mungkin belusukan-belusukan doang. Ya, udah selesai pemilu, selesai belusukannya. Enggak masuk got lagi, masuknya mana? Bintang 5.
Udah beda lagi. Sayyidina Umar pemilu nggak pemilu, peduli, sayang, melayani. Kalau sekarang bahasanya melayani, kami siap melayani rakyat. Janji doang. Sayyidina Umar benar-benar melayani, nggak pakai nyuruh orang, langsung dengan tangan beliau sendiri melayani para orang-orang yang membutuhkan. Wah, ada online nih, menteri nonton bahaya nih. Dibubarin kita, ngajar kita. Mana belum punya backingan lagi. Belum punya backingan lagi, aduh. Oh, tenang, ada Pak Erwin. Siapa Erwin? Wa kana yati ila nisa'il lati ghaba 'anhunna azwajuhunna. Dan pernah suatu ketika beliau mendatangi perempuan allati ghaba 'anhunna azwajuhunna, mendatangi perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Bisa kita katakan janda sengketa. Yang ditinggal lakinya belum jelas statusnya. Cuma ngapain Sayyidina Umar wa yaqulu lahunna, dan beliau berkata kepada mereka, alakunna hajah. Apakah kalian punya hajat? Apakah kalian punya hal yang dibutuhkan? Butuh apa? Kata Sayyidina Umar. Fayursilanna ma'ahu jawarihinna. Maka Sayyidina Umar mengutus kepada mereka pembantu untuk membantu mereka. Fayashtari lahunna ma yahtajna ilaihi. Kemudian memberikan untuk mereka apa yang mereka butuhkan. Nah, ini Sayyidina Umar. Kalau pas bagian janda, beliau nggak langsung menemui, tapi apa, mengutus pembantu, nah, kamu ke rumah sini nih. Dia lakinya udah 3 tahun nggak pulang-pulang. Sono. Iya, Bang Toyib. Kamu ke sana, tanya kepada dia apa yang dia butuhkan. Kalau ada yang dibutuhkan, berikan. Kalau kita terbalik ya, janda kita yang langsung tangani, kalau yang tua-tua, yang renta-renta orang lain. Sayyidina Umar enggak. Kalau yang janda-janda, apalagi janda-jandanya sengketa, nggak jelas ya statusnya. Karena lakinya mungkin ini bukan diceraiin, tapi apa, lakinya kabur, ditinggalin sama lakinya. Maka diutus membantu untuk menanyakan, untuk melayani daripada perempuan-perempuan tersebut. Wa manaqibu radhiyallahu ta'ala anhu katsiratun, dan manaqibnya Sayyidina Umar itu sangat banyak. Minha, ini disebutkan di sini hanya sebagiannya saja. Annahu arsala jaishan, bahwasanya Sayyidina Umar itu pernah mengutus bala tentara. Wa ammara alaihim sariyatan. Kemudian Sayyidina Umar menyuruh untuk memimpin daripada pasukan tersebut siapa? Sariyah. Jadi diutus Sariyah untuk memimpin daripada bala tentara tadi. Fashtadda alaihimul halu, kemudian perang hebat terjadi. Wa kathurat jumu'ul a'da'i, dan jumlahnya musuh itu sangatlah banyak, enggak berimbang. Fabainama huwa yakhtubu bil Madinah, dan posisinya itu pas ketika beliau sedang khutbah di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang tadi bala tentaranya sedang perang begitu hebat, Sayyidina Umar khutbah di Masjid Nabawi. Idnada bi'ala sautihi, kemudian tiba-tiba beliau menyerukan, mengumandangkan bi'ala sautihi, dengan suara yang tinggi, suara yang lantang di tengah-tengah khutbahnya. 3 marrat, 3 kali. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah gunung. Tuh, perhatikan gunung. Wahai Sariyah, perhatikan gunung. Wahai Sariyah, perhatikan gunung. Ujuk-ujuk ketika beliau sedang khutbah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, langsung melantangkan suara yang sangat tinggi. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal.
Fasami'u Sariyah. Sariyah yang ketika itu sedang perang mendengar daripada suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa man ma'ahu, bukan hanya Sariyah saja. Kalau kita katakan Sariyah, mungkin Sariyah ini sedang ilusi, ya, sedang awam. Tahu-tahu mendengar ucapan Sayyidina Umar. Enggak, bukan hanya beliau saja, tapi orang yang bersama beliau semuanya dengar daripada suara Sayyidina Umar. Wa hum bi ardil ajam, sedangkan mereka semua itu posisinya di negeri Ajam, di negeri Irak, di Persia, yang jaraknya sangat jauh, ribuan kilo dari Madinah ke Ajam. Tapi bisa terdengar. Waktu itu belum ada HP, belum di-pack sama Sayyidina Umar. Ya bisa kalau WA kan P ya. Sariyah, gunung itu gunung. Enggak, teknologinya belum canggih. Tapi apa? Enggak ada speaker, enggak ada apa. Suara Sayyidina Umar terdengar ribuan kilo oleh Sariyah dan bersama mereka. Fanhazu ilal jabal, kemudian mereka bersegera ke gunung. Karena waktu itu mereka di lembah. Kalau misalkan mereka enggak bersegera untuk pergi ke gunung, udah dikepung, udah dihabisin pembantaian massal. Karena apa? Posisinya sudah dikepung di atas gunung. Ya. Tapi keburu Sariyah mendengar dari ucapan Sayyidina Umar, langsung bersegera ke gunung. Akhirnya terselamatkan. Wa fanasrahumullah 'alal a'da, maka mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuh, meraih kemenangan karena sebab hal tersebut. Berarti teknologinya lebih canggih. Ya zaman dulu teknologinya Allah Subhanahu wa taala sangat canggih. Kita yang ketinggalan zaman. Jangan kita katakan zaman dulu itu zaman Nabi, zaman sahabat itu ketinggalan zaman. Enggak, kita yang ketinggalan zaman. Adakah sekarang teknologi speaker semahal apapun terdengar ribuan kilo? Nggak ada. Tapi apa? Dengan teknologinya Allah Subhanahu wa taala terdengar suara dari Madinah ke negeri Persia. Jam 11 mungkin ya. Dikit lagi ngabisin cerita Sayyidina Umar. Wa atat zalzalatun 'azimatun. Kemudian pernah suatu ketika ada gempa zalzalah 'azimatun yang besar. Di zaman ini, di zaman Sayyidina Umar, hatta kadatil jibalu an taqa'a. Saking gedenya ini gempa, itu hampir kadatil jibalu, hampir saja gunung itu mau terkecamuk, mau meletak. Saking gempanya sangat luar biasa. Fadarabal arda bisautihi, kemudian ketika gempa yang sangat dahsyat ini Sayyidina Umar mengetuk bumi dengan tokatnya. Wa qala laha, dan berkata Sayyidina Umar kepada bumi tersebut, uskuni illam akun addan fawailun li Umar. Bumi diomelin sama Sayyidina Umar. Bumi diomelin. Lu ngapa sih? Goyaknya kekencangan, ya. Uskuni, tenang kau wahai bumi. Illam akun adlan fawailun li Umar. Seandainya aku ini selama memimpin tidak adil, fawailun li Umar, maka celaka bagi Umar. Kalau misalkan gempa ini tersebut gara-gara Sayyidina Umar itu zalim ataupun berbuat semena-mena terhadap umat muslim, maka fawailun li Umar, celaka bagi Umar. Tapi kalau misalkan aku adil, berhenti sekarang juga, kata Sayyidina Umar, tenang. Fasakanat walam yati ba'daha mithluha, langsung diam itu bumi. Walam yati ba'daha mithluha, dan gak pernah setelah itu ada gempa bumi lagi. Kalau kita coba besok ada gempa bumi, kita omelin, makin gempa. Rata, makin gempa lah. Siapa lu ngomelin gua katanya? Buminya nyaut. Belum penyebabnya. Ngapain di atas? Di atas punggung gua. Kita yang bikin gempa suka maksiat, suka dosa, sok-sokan ngomelin. Sayyidina Umar ngomelin bumi. Allahu Akbar.
Wa kataba ilahi Amr bin As. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu menulis kepada Amr bin As, wa huwa amirun ala Mesir. Amr bin As ini adalah pemimpin di negeri Mesir. Anna Naila, bahwasanya Sungai Nil la yazidu ziyadatuhul mu'tadah. Airnya itu tidak bertambah sebagaimana normalnya, al-mu'tadah normal. Illa an tulqiya fihi imra'atun bikrun. Ini kadar airnya itu enggak bertambah kecuali dilempar perempuan perawan ke Sungai Nil sebagai tumbal mungkin. Kalau itu perempuan bikir, daripada tradisi dulu zaman di Mesir itu kalau Sungai Mesir surut, airnya nggak bertambah-tambah, maka dilemparkan perawan nih ke Sungai Mesir. Setelah itu bertambah lagi. Melihat hal tersebut, Amr bin As mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Fa arsala ilaihi Umar kitaban. Kemudian Sayyidina Umar menulis daripada surat kepada Amr bin As. Fihi min Abdillah Umar Amirul Mukminin. Enggak, Sayyidina Umar nulisnya bukan untuk Amr bin As, tapi apa? Langsung ke Sungai Nil. Langsung ke Sungai Nil. Tadi bumi diomelin, sekarang Sungai Nil yang diomelin. Termasuk sungai yang terpanjang di dunia. An Abdullah Umar Amirul Mukminin ila Naila Mesir, kepada Sungai Mesir. From Umar to Nil, ya. Dari Umar kepada Nil. Bukan Daniel, ini Sungai Nil. Amma ba'd, pakai amma ba'd tulisnya. Ke Sungai Nil tulisnya pakai amma ba'd. Kunti tajri min kibaliki fala tajri. Engkau ini mengalir min kibaliki fala tajri, daripada sebelummu itu fala tajri, tetapi engkau tidak mengalir. Wa in kana al-wahidul qahhar yujrika, dan seandainya wahidul qahhar, Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Wahid Al-Qahhar, yujrika, yang mengalirimu, yang membuatmu mengalir, fanas'alullaha Al-Wahid Al-Qahhar an yujriyaka, maka aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar agar Allah mengalirkan engkau. Kata Sayyidina Umar, kalau engkau ini mengalir karena sebabmu sendiri, engkau yang mengalirkan dirimu sendiri, fala yajri, jangan engkau alirkan. Tapi kalau Allah Al-Wahidul Qahhar yang membuatmu mengalir, yang mengalirkan airmu, fayajri, maka alirkanlah daripada air. Wa amaru ayyulqiyahu fin Nail, kemudian disuruh surat tersebut dilempar ke Sungai Nil. Badalan mar'ah, mengganti daripada perempuan. Yang tadinya dilempar perempuan perawan, diganti sama surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Fa'alqahu Amr fihi, kemudian Sayyidina Amr bin As melemparkan surat tersebut ke Sungai Nil. Fazada ziyadatan 'azimah, fazada ziyadatun 'azimatun, kemudian bertambah aliran sungai tersebut ziyadatun 'azimah, dengan aliran yang sangat deras setelah dilempar surat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Walam yulqa fi ba'da dzalika imratun, dan kemudian setelah itu tidak pernah lagi dilemparin dengan perempuan perawan. Cukup dengan surat Sayyidina Umar, setelah itu mengalir deras, dan setelah itu nggak pernah lagi dilempar tumbalnya, yaitu perempuan yang perawan. Dua cerita lagi, wa kanat narun ta'ti kullu 'amin ila al-Madinatil Munawwarah. Pernah suatu ketika ada api yang datang setiap tahun, kullu 'amin ila al-Madinatil Munawwarah, ke Madinah Munawwarah. Fasyakal muslimun lahu dzalik, kemudian pada mengeluh, mengadu orang-orang muslim kepada Sayyidina Umar. Setiap tahun ada api
di Madinah Al-Munawwarah, sehingga cuacanya sangat panas membakar, nggak ada api aja panas, apalagi ada api. Ustaz Soleh yang pernah ke sana merasakan bagaimana panasnya Madinah, bagaimana panasnya Mekah, luar biasa. Faqala li ghulamihi, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada seorang anak, mungkin arti api di sini seperti lahar ya. Seperti lahar. Ya, lahar yang keluar ya. Yang membuat panas. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada seorang anak, "Khudh hadzal rida'a." Ambil rida ini. Sorban rida. Fa idza ja'atin nar, kalau nanti apinya datang lagi, fa afridhu fi wajhika. Ada yang mengatakan nuskhah di sini diganti dengan fi wajhiha. Ya, kalau wajhika kepada fa afridhu, maka lemparkanlah kepada wajahnya. Agak kurang pas. Tapi kalau fi wajhiha, lemparkanlah rida ini ke wajhiha. Wajahnya kepada ke wajahnya si api. Ya. Karena andar itu termasuk daripada al-muannats, makanya pakai dhamirnya itu fi wajhiha. Fa afridhu fi wajhiha. Maka lemparlah ke api tersebut. Wa qul, kemudian katakan kepada si api, ya nar, wahai api, hadza rida'u Umar. Ini ridanya Sayyidina Umar bin Khattab. Api sekarang kena omel. Wahai api, ini ridanya Sayyidina Umar bin Khattab. Fahiya tarji'u li waqtiha, maka dia akan kembali seketika itu. Falamma ja'at, tatkala apinya datang, fa'alal ghulamu ma amarahu bihi sayyiduhu, maka si anak tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Faraja'at fil hal wa lam ta'ud, kemudian seketika itu api langsung hilang, wa lam ta'ud, dan tidak kembali lagi. Saking luar biasanya beraninya Sayyidina Umar, jangankan orang, jin, setan, iblis, dedemit, gempa, api, sungai, semuanya takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya ada satu amalan, kalau kita mimpi buruk, digoda setan, itu tulis di dada kita nama Sayyidina Umar bin Khattab. Tulis di dada kita nama Sayyidina Umar bin Khattab. Setan gak berani dekat. Kalau pengen terhindar daripada mimpi basah, tulis di bawahnya lagi nama Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau nggak pengen mimpi junub, ya mungkin itu datangnya dari setan, ya tulis nama Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi tulisnya nggak usah pakai tinta, tulis pakai tangan aja. Ya, terbekas di situ nama Sayyidina Umar bin Khattab, terhindar daripada setan. Satu paragraf lagi, warwiya lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 539 haditsan. Sayyidina Umar itu meriwayatkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 539 haditsan, 539 hadits. Wa 'asha 63 sana. Dan beliau hidup dengan usia 63 tahun. Wa mata syahidan bi ta'natin, dan beliau mati syahid bi ta'natin, ditikam karena tikaman. Ta'anaha lahu Abu Lu'lu'ah An-Nasrani, yang menikamnya yaitu adalah Abu Lu'lu'ah An-Nasrani. Beliau mati syahid, terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah An-Nasrani. Wa dufina fil hujrati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimakamkan di hujrahnya Nabi, bergandengan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Nabi Muhammad kan ada, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ya, bergandengan. Kila diceritakan karena 'alaiha kuflun,
Waktu itu ada gembok digembok nih, Hujratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataha min ghairi ayyaftihahu ahadun. Kemudian tiba-tiba terbuka min ghairi ayyaftihahu ahadun. Tanpa ada yang membuka, seorang pun tiba-tiba terbuka, padahal digembok. Tatkala jenazah Sayyidina Umar bin Khattab dibawa, tiba-tiba Hujratul Nabi yang tadi digembok terbuka. Wa sami'u qailan min hayaqul, dan mereka mendengar ada satu ucapan, ada satu kumandangi yang mengumandangkan, udkhulul habiba ilal habibi fa innal habiba ilal habibi mushtaqun. Bukan hanya seorang yang mendengar ketika jenazah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab datang, itu Hujratul Nabi, makamnya Nabi Muhammad SAW terbuka tiba-tiba, dan ada seruan yang memanggil, udkhulul habiba ilal habibi fa innal habiba ilal habibi mushtaqun. Wahai masuklah, wahai kekasih, ilal habibi, kepada kekasih, fa innal habiba ilal habibi mushtaqun, karena sesungguhnya kekasih terhadap kekasih mushtaqun, sudah lama-lama merindukan. Lalu disambut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Habib yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindukan sang kekasih yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Walamma tufiya al-adlamatil ardu, tatkala beliau wafat itu langit menjadi gelap. Adlamatil ardu faja'ala as-sabiyyu yaqulu, kemudian ada seorang anak kecil yang berkata li abihi, kepada ayahnya, aqamatil qiyamah, apakah kiamat akan terjadi wahai ayah? Fayaqulu, kemudian ayahnya berkata, la ya bunayya, tidak wahai anakku. Walakin qutila Umar, akan tetapi langit ini menjadi gelap karena langit merasa sedih. Qutila Umar, karena disebabkan terbunuhnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, bukan hanya penduduk bumi berbahagia, penduduk langit pun ikut berbahagia. Ketika Sayyidina Umar wafat, bukan hanya penduduk bumi yang sedih, langit pun ikut merasa berduka.